Baik. Mohon maaf sebelumnya untuk kendala teknis yang terjadi. Namun sama-sama kita membaca Sadaqallahul Azim wa sadaqallahu baladno. Sadaqallahul Azim wa balagha rasuluh Nabiul Karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Semoga dengan dibacakannya ayat Al-Qur'an tersebut menambah berkah pada acara kita pada malam ini. Baik, menginjak acara selanjutnya, sebelum Ustadz Akmal hadir di tengah-tengah kita untuk membawakan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Jadi Ustadz Akmal Syafil ini adalah kepala sekolah di Sekolah Pemikiran Islam. Beliau juga seorang pemerhati isu-isu kontemporer atau isu-isu masa kini. Selain itu juga beliau seorang sejarawan, sering dipanggil Uda karena beliau pembina Halaqah Anak Minangkabau. Kepada Ustadz Akmal, saya persilahkan untuk menyalakan kamera. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Biasa saya cuma lihat di timeline aja ada antum. Sekarang bisa langsung tatapan wajah. Baik, Ustadz, untuk tema kali ini kita akan bahas tentang peran keluarga yang sangat penting di tengah isu kontemporer, di tengah serangan banyak hal lah, masalah-masalah yang tidak bisa kita atasi dengan sendiri, maka waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita pada malam hari ini. Ini silaturahmi saya kayaknya yang pertama kali dengan Muslimah Corner kayaknya ya. Dan ini temanya tentang keluarga ya. Judul yang saya usulkan waktu itu tantangan rumah tangga masa kini ya, yaitu rumah tangga sebagai benteng terkuat dalam menghadapi problematika kehidupan kontemporer ya. Jadi ada dua hal di situ. Yang pertama tantangan problematika kehidupan kontemporer, kemudian baru apa yang bisa dilakukan oleh rumah tangga atau peranan rumah tangga ini apa sih dalam menghadapi problem tersebut ya. Nah, kalau saya melihat problem dari masa ke masa gitu ya, sebenarnya adalah kerusakan pemikiran gitu ya, dan ini sangat erat kaitannya dengan apa yang kita sebut sebagai ghazul fikri atau perang pemikiran ya. Nah, perang pemikiran ini makin kesini makin nampak nyata ya. Saya rasa kita bisa melihat dengan nyata yang terjadi sekarang gitu ya, makin kesini makin banyak. Dan saya meyakini sampai akhir zaman ya akan semakin kencang gitu ya. Dan bukan dulu nggak ada, tapi dari dulu juga udah ada. Dari dulu pun kalau kita ingat Nabi Adam alaihissalam Nabi Adam alaihissalam itu bersalah bukan karena niat bersalah gitu ya, tapi memang karena dibohongi sama iblis. Ya, iblis ini mengatakan kalau kamu mendekati pohon itu kamu nanti akan hidup selamanya di surga. Ya, jadi dia memanfaatkan keinginan Nabi Adam alaihissalam yang sebenarnya fitrah. Ya. Nah, kalau andai saja misalnya iblis ini mengatakan, hey Adam, yuk kita murtad aja yuk, gitu ya, saya yakin Nabi Adam alaihissalam nggak bakal mempertimbangkan itu. Ya, jangankan Nabi Adam alaihissalam, saudara-saudara kita yang jarang sholat pun nggak akan kepikiran ke sana kebanyakan gitu ya. Nah, jadi memang tipuan-tipuan semacam ini yang paling berbahaya gitu ya, karena dia mengganggu cara kita berpikir, ya, mengganggu pemikiran kita yang lurus gitu ya, membuat kita jadi salah dalam berpikir. Dan mungkin saya akan menjelaskan dalam separuh pertemuan ini tentang ghazul fikri tersebut ya. Tapi mohon maaf ini presentasinya campur-campur. Saya ambil dari beberapa
beberapa presentasi yang saya buat ya. Pertama-tama kita bisa tadabbur dalam dari surat Al-Baqarah ayat 120 nih, ayat yang sangat terkenal sekali, tapi sayangnya seringkali dicermati hanya bagian depannya doang, ya, sehingga terkesan seolah-olah ayat ini isinya mengecam Nasrani dan Yahudi. Padahal menurut saya ayat ini justru memperingatkan kita supaya tidak mengikuti Nasrani dan Yahudi. Ya, jadi sebenarnya yang disasar itu adalah kita, bukan mereka. Kalau mereka udah jelas salah, ya. Nah, tapi masalahnya orang Islam jangan ikutin yang salah. Ya. Di sini dinyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lan tadu angkal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwahum ba'da alladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wa la nasir." Sadaqallah. Ya. Gak akan ridho Yahudi dan Nasrani sampai kamu mengikuti milah mereka, mengikuti cara-cara mereka, cara berpikir mereka, gitu ya, cara hidup mereka, gitu ya. Milah ini emang agak beda dengan din. Ya, kalau menurut Profesor Nakib Alatas, Banyak kok. beliau mengatakan bahwa kalau din itu biasanya disandingkan dengan nama agamanya, dinul Islam, ya. Tapi kalau milah biasanya disandingkan dengan nama rujukannya, yaitu milah atau uswahnya, yaitu milah Ibrahim misalnya, ya. Jadi kalau milah itu lebih, kalau saya sih ngelihatnya gitu ya, mungkin lebih pas kalau kita katakan jangan tidak akan ridho Yahudi Nasrani sampai kamu masuk agama mereka, ya, karena kayaknya emang nggak tepat gitu ya. Ya, orang Nasrani mungkin iya agama misionaris, tapi Yahudi kan tidak, ya. Orang Yahudi tidak berusaha meyahudikan orang lain, ya. Tapi mereka sudah cukup puas kalau kita mengikuti mereka atau menjadikan mereka sebagai rujukan, atau kita mengikuti milah mereka, ya. Jadi mereka tuh senang kalau kita ngikutin mereka, ya. Dan di sini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna hudallahi wal huda." Petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Yang lain salah, ya. Nah, wala ini taba'ata ahwahum ba'da ladzi ja'aka minal ilm, kalau kamu ikuti hawa nafsu mereka padahal kamu udah dapat ilmu yang benar, gitu, kurang lebihnya demikian gitu ya. Jadi perbandingannya Allah kasih bukan ilmu dengan ilmu, tapi hawa nafsu dengan ilmu. Bahwa yang mereka miliki itu hawa nafsu sebenarnya. Saya kasih contoh, misalnya ya, Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat ini kan terkenal selalu bicara soal toleransi, perdamaian, hak asasi manusia, gitu ya. Mereka bicara bagaimana cara memelihara keluarga yang benar, gitu ya, barangkali gitu ya. Sekarang kita lagi bicara soal keluarga nih ya. Orang Amerika tuh punya idealismenya sendiri tentang keluarga. Ya, menurut mereka keluarga tuh nggak mesti keluarga yang lengkap, gitu ya. Bisa single parent juga nggak masalah, kata mereka, gitu ya. Nggak perlu dalam pernikahan juga bebas, gitu ya. Karena nilai-nilai yang mereka anut sendiri. Tapi kalau kita lihat statistik, kemarin saya, bukan kemarin ya, beberapa bulan yang lalu saya baca statistiknya ya, dari tahun 2012 dari kasus di Sandy Hook dengan sampai 2022 kasus di California kemarin, ya, itu pas 10 tahun. Dalam 10 tahun ternyata ada 900 kasus penembakan massal di sekolah di Amerika Serikat. Ya, 900 kasus. Artinya 90 kasus per tahun. Artinya lebih dari 7 kali sebulan. Artinya hampir 2 kali sepekan. Bayangin gitu ya. Itu negara yang kemana-mana ngomongin hak asasi manusia, toleransi, kemanusiaan, gitu ya. Padahal mereka nggak ngerti. Ya, tapi ya itulah perdagangan mereka dan itu dijual di negara kita juga kan. Ya, beberapa orang di negara kita yang berangkat ke sana untuk belajar di seminar-seminar yang bahas tentang toleransi segala macam gitu ya. Padahal mereka juga nggak ngerti masalah-masalah kayak begitu. Ya, bangsa-bangsa Barat bicara toleransi, padahal mereka lah yang punya sejarah penjajahan yang sangat dahsyat. Ya. Saya waktu di Spanyol pernah berdebat dengan orang gitu ya. Kata dia Spanyol pernah dijajah sama Islam. Saya bilang penjajahan itu saya orang Indonesia tahu penjajahan. Bangsa saya pernah dijajah gitu ya. Namanya penjajahan itu pasti sumber daya alamnya disedot, sumber daya manusianya dirusak. Itulah penjajahan. Ya, sementara Spanyol menguasai, memuncaki sains dunia itu di zaman Andalusia saja. Setelah nggak ada Islam, mereka nggak pernah menjadi negara yang paling hebat sainsnya atau teknologinya, gitu, nggak pernah. Ya, bahkan Spanyol itu terkenal karena kekejamannya justru setelah Islam. Ya, jadi artinya ketika Islam ada di sana, yang terjadi bukan penjajahan, karena kalau penjajahan mereka pasti berantakan. Ya. Nah, jadi apa yang mereka miliki sebenarnya hawa nafsu, bukan ilmu yang sesungguhnya. Ya, kalau kita ikuti hawa nafsu mereka,
Padahal kita dikasih ilmu yang benar. Nah, agama ini ilmu. Itu juga perlu digarisbawahi gitu ya. Agama ini ilmu. Yang namanya ilmu kalau nggak dipraktekin nggak jadi apa-apa juga. Ya, jadi nggak otomatis kita baca syahadatain, kita sholat, kita baca Quran, ya otomatis masalah hidup kita selesai, nggak juga. Ya, agama ini ilmu, dia harus dipraktekkan, harus dipelajari, dipahami secara mendalam. Ya. Nah, kalau kita ikuti hawa nafsu mereka, padahal kita dikasih ilmu yang benar, malaka minallahi min wali wala nasir. Tidak ada bagi kamu Allah sebagai pelindung dan sebagai penolong. Jadi sebenarnya ayat ini lebih banyak ancamannya kepada kita. Ya, nah, kalau orang kafir nggak perlu diancam lagi, udah jelas sikap-sikap Allah pada mereka. Ya, jadi inilah Ghazul Fikri. Ya, Ghazul Fikri itu bersumber dari orang-orang yang ingin agar kita tuh mengikuti cara berpikir mereka. Kita nggak punya cara berpikir kita sendiri. Ya, nah ini sebagai contoh, ini yang dihadapi juga sekaligus sebagai gambaran apa yang dihadapi oleh anak-anak kita, ya, atau adik-adik kita, saudara-saudara kita yang sedang kuliah. Ya, ini banyak sekali di kampus-kampus ya. Saya kasih contoh beberapa ujaran saja. Yang namanya serangan pemikiran itu biasanya dari kata-kata. Karena kata-kata itu mewakili sebuah pemikiran. Ya. Nah, ini contohnya nih. Di kampus-kampus ya, mereka banyak sekali cekoki dengan pertanyaan kayak begini. Kalau Tuhan tuh ada, kenapa masih ada kezoliman? Ya. Kalau orang tidak punya konsep yang kuat, kalau dia tidak memahami agama ini dengan baik, ya, maka dia nggak bisa jawab. Kenapa ya? Ya kemana Tuhan ya? Kok ada kezoliman diam-diam aja? Kok ada orang lapar kok Allah tuh diam-diam aja, gitu ya? Padahal manusia itu adalah khalifah fil ard. Kalau khalifah fil ard itu artinya khalifah Allah di muka bumi. Kita ini wakil Allah di muka bumi. Jadi kalau ada masalah di bumi, sebenarnya harus ditanya bukan Allahnya. Yang harus ditanya adalah kemana khalifah-khalifahnya. Ya, jadi kalau ada orang kelaparan, kenapa khalifah-khalifahnya nggak ngasih makan? Ya, karena orang kelaparan nggak perlu filsafat, orang kelaparan perlu makanan. Ya, kalau kita baca di surat Al-Maun gitu ya, sesederhana itu, ara'aita alladzi yukadzibubiddin fadzalika alladzi yad'u yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Jadi orang miskin itu perlu dikasih makan. Ya, dan kalau kita nggak menganjurkan beri ngasih makan orang miskin, ya kita adalah pendusta agama. Ya, jadi mau menjalankan ajaran agama Islam ini jangan cari yang rumit-rumit amat, yang dari yang sederhana saja. Kalau lihat orang lapar belikan makanan. Ya, kalau orang miskin bantu dia ekonominya. Anak yatim tolong dikasihi gitu ya. Kalau bisa dipelihara di rumah lebih bagus lagi, paling sempurna itu gitu ya. Nah, jadi sekali lagi bukan Allah tuh nggak ada gitu. Ya, bukan Allah tuh nggak ada, tapi memang dunia ini tempat menguji manusia. Ya, bukan tempat menguji Allah. Ya. Ada kalimat kayak begini, semua agama mengajarkan kebaikan. Ya, ini beredar di mana-mana, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus juga demikian. Gitu ya. Anak-anak kita menghadapi tantangan yang kayak begini. Bagaimana kita menjawabnya? Apakah kebaikan di semua agama itu sama? Ya. Apakah sesuatu yang disebut baik di satu agama selalu baik juga di agama lain? Padahal enggak juga kan. Ya, misalnya konsep kerahiban ya di berbagai agama tuh ada konsep kerahiban di mana orang tuh boleh misalnya kalau jadi biarawan atau biksu di agama Buddha misalnya gitu ya, mereka harus jadi vegetarian, mereka nggak boleh menikah, biasanya sih nggak boleh menikah ya, itu pola yang paling banyak di berbagai agama gitu ya. Jadi ternyata dalam banyak agama menikah tuh baik, tidak menikah lebih baik lagi, tapi dalam agama kita kan nggak demikian. Ya, berarti apa yang disebut baik dalam agama lain belum tentu baik dalam agama kita. Ya. Kemudian ada yang kalimat kayak begini, Tuhan tidak perlu dibela. Ya. Tuhan tidak perlu dibela karena Allah nggak perlu dibela karena Allah nggak butuh pembelaan kita. Ya. Padahal kita nggak pernah pakai logika seperti itu kan. Ya. Apakah kita sholat karena Allah butuh sholat kita? Enggak. Apakah kita saum karena Allah butuh saum kita? Enggak. Kita pun membela Allah bukan karena Allah butuh pembelaan kita. Ya, kita membela Allah ya karena itu adalah konsekuensi dari cinta. Ya, itu adalah hujah yang akan kita sampaikan nanti di hadapan Allah nanti. Ya, kalau cinta sama Allah ya pasti nggak bakal diem-diem aja ketika Allah dihina. Gitu. Ya. Yang keempat ada kalimat kayak begini, kalau iman kita kuat nggak perlu marah lihat joget serono, nggak perlu marah lihat pornografi, penuh aksi, nggak perlu marah lihat kemaksiatan macam-macam lah gitu ya. Padahal justru itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, man ra'a minkum mungkaran, kalau lihat kemungkaran depan mata, maka cegahlah dengan tangan. Kalau nggak bisa cegah dengan lisan, kalau nggak bisa tolak dengan hati.
dan yang terakhir itu adhaful iman, selama-lamanya iman. Jadi justru yang nggak berbuat apa-apa itu yang iman lemah gitu. Walau sebenarnya tolak dengan hati juga bukan tidak berbuat apa-apa loh. Ya, apa yang baru wafat kemarin Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam penjelasannya, beliau bagus sekali menjelaskan ya, yang namanya hati itu penggerak manusia. Jadi kalau hati menolak, ya kalau kita nggak suka sama kemungkaran gitu ya, hati kita menolak, yang pasti kelihatan dari wajah dulu. Ya, muka kita tadinya cerah jadi gelap, ya tadinya tertawa jadi cemberut gitu ya, atau jadi buang muka gitu ya. Misalnya ada teman kita datang bawa minuman beralkohol gitu, minum bir ya, khamar gitu ya. Kita nggak boleh senang-senang saja. Ya, dan lebih bagus lagi kalau kita tunjukkan sikap ya, misalnya kita nggak bisa mencegah dia minum khamar, tapi kita bisa ninggalin tempat kan. Ya, kita nggak harus ada di situ. Kita nggak harus meridhoi kemungkaran itu terjadi. Nah, itu selama-lamanya iman. Jadi kalau kita ridho-ridho aja, kalau kita ketawa-ketawa aja lihat kemungkaran, itu bukan udah di bawah batas minimal dari iman. Berarti udah nggak beriman lagi. Ya. Jadi kadang-kadang orang-orang memaksakan cara berpikir mereka kepada umat muslim. Ya, umat muslim ini dipaksa untuk tidak berbuat apa-apa, dipaksa tidak bereaksi melihat kemungkaran, dipaksa untuk tidak marah ketika agamanya dinista. Padahal semua itu justru diperintahkan. Nah, ini contohnya Ghazul Fikri. Ya. Nah, yang paling hebatnya yang kemarin nih yaitu RUU penghapusan kekerasan seksual. Ya, pas orang-orang baca judulnya saja mereka pikir bagus kekerasan seksual dihapus, ya bagus gitu ya. Masalahnya definisi kekerasan seksualnya nggak seperti yang Anda bayangkan. Definisinya seperti ini, ya. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa. Jadi normanya secara paksa itu, ya. Secara paksa. Jadi misalnya nih, ya, merendahkan hasrat seksual seseorang. Jadi kalau saya berceramah tentang betapa hinanya perbuatan kaum homoseksual, maka saya merendahkan hasrat seksual seseorang. Ya. Kemudian ada perbuatan lainnya terhadap tubuh. Perbuatan lainnya terhadap tubuh secara paksa. Itu kalimat yang bersayap sekali. Perbuatan lainnya seperti apa? Misalnya kalau ada orang tua nyuruh anak perempuannya pakai jilbab, itu memaksa anak perempuan kita ya menutupi tubuhnya sendiri ya di luar kehendak dia. Kalau sampai dia mengadukan ya, maka orang tuanya kena pasal ini. Ya, atau anak laki-laki tapi ingin pakai rok gitu ya, terus kita larang, itu termasuk memaksa, ya, termasuk memaksa perbuatan lainnya terhadap tubuh dia di luar kehendak dia. Ya, jadi pasal ini sangat berbahaya sekali kalau definisinya kayak begini, maka berbahaya. Makanya dalam RUU tersebut dalam draft yang kesekian gitu ya masih dijelaskan bahwa yang salah satu contoh kekerasan seksual adalah pelacuran paksa. Ya, jadi kalau tidak paksa ya tidak masalah. Kan mengerikan sekali yang kayak begitu gitu ya. Nah, padahal yang seperti ini sudah disosialisasikan kepada mahasiswa-mahasiswa dari awal pandemi 2020 setahu saya. Di beberapa kampus sudah dikasih buklet-bukletnya gitu ya menjelaskan tentang masalah kayak begini. Ya. Ini kita skip aja ya. Nah, saya biasa menjelaskan ada 3 modus dalam Ghazul Fikri. Yang pertama adalah media massa. Ya, kita lihat media massa sendiri memang tidak pernah netral gitu ya, tidak pernah netral. Misalnya kita lihat antara Republika dengan media Indonesia, mereka punya cara yang sangat berbeda dalam menggambarkan peristiwa 212 misalnya. Ya, dari fotonya saja kita bisa lihat ke arah mana mereka ingin mengarahkan opini, ya, mengarahkan opini pembacanya, ya. Kemudian di lembaga-lembaga pendidikan itu juga tantangan besar. Itu juga bahaya kontemporer,nya luar biasa sekali, ya. Di kampus-kampus dan ironisnya di perguruan tinggi Islam justru kita menjumpai pemikiran-pemikiran Islam liberal. Ya, kayak misalnya di UIN Surabaya nih, UIN Serampe Surabaya 2014 ya ada orientasi penyambutan mahasiswa baru, macam ospek kalau zaman dulu gitu ya. Tapi temanya Tuhan membusu. Ya, ada dosen yang menginjak lafaz Allah, ada dosen yang menginjak Al-Qur'an. Di UIN Bandung 2004 ada mahasiswa berteriak lantang, mari kita zikir bersama anjinghu akbar misalnya. Ya. Di UIN Semarang udah dari tahun berapa ya 2000-an, lama sekali. Mereka punya jurnal Justisia, temanya judulnya ya tajuknya adalah indahnya kawin sama jenis.
Ya, ini tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang, keluarga-keluarga kita menghadapi ini. Ya, nah, sebelum pandemi kemarin 2019 heboh sekali Win Jogja karena ada seseorang yang lulus ujian doktor dengan disertasi yang menghalalkan zina. Ya, nah ini udah berbahaya sekali kalau udah akademisi yang bermain, udah gitu dan dia lulus dengan disertasinya. Ya, artinya sudah ada yang menganggap bahwa pemikiran seperti itu valid, gitu. Ya, benar gitu, dibenarkan oleh perguruan tinggi Islam, ya Win Jogja, gitu ya. Ini yang paling berbahaya. Yang ketiga, modusnya adalah hiburan. Ya, hiburan. Kalau bagi para ibu-ibu, contohnya adalah tukang bubur naik haji, gitu ya. Nah, kadang-kadang apa sih kalau umumnya nih ya, umumnya yang saya lihat ya, dunia hiburan tuh menawarkan cara berpikir yang kontradiktif. Ya kayak tukang bubur naik haji nih ya, ada orang naik ada orang kayak Haji Muhyiddin gitu ya, naik haji 2 kali, tiap hari sholatnya di masjid ya, 5 kali sehari sholat di masjid, tapi tiap hari dia gibah, fitnah, ria, hasad, ada semua ya. Penyakit hati ada semua, padahal ibadahnya kencang ya, dan adabnya kelihatannya bagus ya. Itulah skenario kan, nyata aslinya kan nggak begitu ya. Aslinya nggak begitu. Aslinya ada nggak orang kayak begitu? Saya yakin nggak ada ya. Masa sih nggak ada orang jahat kayak begitu? Ada, tapi bukan yang datang ke masjid terus ya. Yang tiap hari datang ke masjid biasanya baik-baik. Bagaimana kalau pencitraan? Pencitraan nggak bakal tahan lama. Pencitraan tuh misalnya menjelang pemilu, menjelang pilkada gitu ya, beberapa bulan bisa lah orang subuh di masjid bolak-balik gitu ya, cari suara gitu ya, bisa. Tapi kalau Haji Muhyiddin ini kan kalau nggak salah kamu naik haji itu 2000 episode ya. Ya kita bayangkan kalau kalau dalam kehidupan nyata gitu ya, berapa tahun ya kayak begitu. Nggak mungkin lah. Ya, nggak mungkin. Sekali lagi pencitraan tuh nggak bakal tahan lama. Ya, kalau tiap hari sholat di masjid biasanya nggak kayak begitu perangainya. Ya, di film-film Hollywood kita menjumpai banyak kontradiksi-kontradiksi kayak begitu. Ya, dunia dalam bahaya, mau kiamat, yang menyelamatkan dunia siapa? Ternyata jagoannya playboy. Emang ada playboy nyelamatin dunia? Nggak ada. Ya, nanti ada tokoh-tokoh pelacur yang membela kebenaran, ya, pelacur berhati suci, gitu ya. Ya itulah gitu, kontradiksi-kontradiksi yang nggak masuk akal gitu. Ya sebenarnya nggak pernah terjadi di lapangan. Ya, tapi ya itulah ditawarkan. Ya, saya pernah lihat film apa Iron Man ya, Iron Man yang pertama itu ya, saya paling kesel gitu ya. Kenapa? Karena tokoh protagonisnya orang Amerika, Tony Stark gitu ya, dia pergi ke Afghanistan disiksa gitu. Ya, padahal yang terkenal menyiksa siapa? Amerika. Amerika yang paling banyak menyiksa gitu ya, di penjara Abu Ghraib dan Guantanamo. Ya justru di Afghanistan itu orang-orang yang ditangkap sama Taliban banyak yang malah jadi masuk Islam. Ya kenapa mereka masuk Islam ya? Karena mereka diperlakukan dengan baik pastinya. Kalau mereka disiksa ya nggak bakal masuk Islam. Ya, atau ya mungkin masuk Islam tapi pura-pura, tapi setelah pulang ke negaranya balik lagi. Ya, nyatanya enggak. Ya, nyatanya banyak orang-orang yang ditangkap oleh Taliban masuk Islam, pulang ke negara asalnya tetap Islam. Ya, artinya memang mereka terkesan sama Islam gitu. Ya. Nah, sementara Amerika Serikat foto-foto penyiksaan di Abu Ghraib dan Guantanamo itu udah bocor dari tahun berapa. Tapi tetap aja 2 penjara sadis itu masih beroperasi sampai hari ini. Ya. Tapi film Hollywood semua memperlihatkan bahwa orang Amerika itu disiksa. Ya, padahal mereka lah yang paling banyak menyiksa. Ya, ya kayak gitu juga. Jadi film-film itu banyak menawarkan cara berpikir yang kontradiktif dengan kenyataan. Ya, tahun 2019 kalau nggak salah ya, ada sebelum pandemi ada film Joker ya, film The Joker. Anak-anak muda nonton film The Joker, Bu, Pak, keluar bioskop langsung jadi filsuf. Langsung mereka berkesimpulan, oh ternyata orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Padahal kenyataannya nggak demikian. Ya, kenyataannya ya Anda mau jadi orang baik apa orang jahat ya itu pilihan Anda saja. Ya banyak orang sepanjang hidupnya sering dijahatin tapi nggak jadi jahat. Ya banyak juga orang nggak diapa-apain tapi ya tetap aja jahat gitu ya. Ya itulah jadi nggak serta merta kalau sering dizolimi maka dia otomatis jadi orang zolim, nggak juga. Ya atau yang tidak pernah dizolimi tidak akan jadi orang zolim, nggak juga. Ya nggak ada hukum seperti itu. Ya. Nah jadi inilah yang menyerang anak-anak kita. Barangkali kalau dalam dunia hiburan boleh saya tambahkan sekarang ini dunia hiburan itu bukan TV Pak, Bu ya, ini bukan TV lagi sekarang nih, gitu ya. Karena ya anak-anak muda nggak nonton TV kan,
Anak muda nggak nonton TV, mereka nontonnya Netflix misalnya ya, di HP mereka sendiri atau di laptop mereka sendiri gitu ya. Mereka nontonnya di YouTube dan sebagainya gitu ya. Dunia lain yang berbahaya dari yang tidak kalah berbahayanya dari TV gitu ya adalah media sosial. Ya, media sosial ini kita jumpai para influencer, YouTuber gitu ya. Waduh, naudzubillah min dzalik deh kalau kita lihat di YouTube gitu ya. Di YouTube itu ada YouTuber yang sepasang suami istri, yang istrinya berjilbab, tapi setiap episodenya mereka membicarakan soal hal-hal hubungan suami istri. Ya, mereka pasangan muda gitu, tapi dibahas dengan cara yang sangat vulgar, sementara penontonnya anak-anak muda. Banyak itu. Ya, ada stand up comedian yang kerjanya menghina-hina agama, yang kerjanya bercanda-bercanda yang kotor gitu ya, itu banyak sekali di situ. Ya, di YouTube itu. Mungkin kita kenalnya yang followernya juta-jutaan aja gitu ya, kayak misalnya Atta Halilintar gitu ya, Baim Wong gitu ya. Tapi kalau kita tahu yang puluhan ribu, yang ratusan ribu itu sih macam-macam ya, macam-macam kelakuannya gitu ya. Kemarin ada apa? Ada channel yang isinya perempuan semua, biasanya 4 orang ngobrol gitu ya. Eh, dan mereka selalu bahas masalah masalah hubungan seksual gitu, dan yang dibahas bukan, ya mending kalau mereka bilang oh ini pengalaman saya dengan suami saya gitu, masih mending kayak begitu gitu ya, atau dibahas dengan cara yang tidak vulgar gitu misalnya gitu ya. Enggak, ini bahasnya tentang bagaimana melakukan one night stand ya, bagaimana one night stand itu ketemu sama orang berhubungan dalam semalam, di situ nggak ketemu lagi nggak apa-apa kayak gitu tuh ya. Nah, sekarang di Twitter segala orang ngebahas masalah FWB, friends with benefits. Ya, kalau zaman dulu sebenarnya pengertian friends with benefits itu ya nggak bagus juga sih gitu ya. Tapi artinya dulu tuh nama friends with benefits itu adalah kita punya temen, tapi temennya itu kadang-kadang diajak berhubungan juga gitu. Nah, kalau sekarang lebih parah lagi sebenarnya. Kenapa lebih parah? Karena mereka ketemunya online, nggak pernah kenal di dunia nyata, begitu ketemu langsung di hotel, ya langsung di hotel, langsung habis itu besoknya pulang udah nggak ketemu lagi, ya ya masih berhubungan tapi lewat lewat WhatsApp atau apa gitu ya, masih berhubungan, nanti kapan-kapan ketemu lagi, jadi nggak benar-benar teman. Kalau kalau awalnya istilah friends with benefits itu teman-teman beneran gitu, teman sekolah, teman kuliah gitu ya, artinya betul-betul kenal dekat gitu. Kalau sekarang kenal dekat pun tidak gitu ya. Jadi kalau dulu ya kan apa, kalau dulu dengan pacar kemudian dengan teman, sekarang teman pun tidak sebenarnya ya, cuma ketemu saja untuk janjian ke hotel. Itu sekarang terjadi di media-media sosial, mereka menjajakan diri, bahkan mereka memamerkan apa foto-fotonya gitu ya setelah mereka di hotel gitu ya. Dan karena saya aktif di Twitter, kita melihat yang kayak begitu ya. Jadi kita udah tahu ada tren kayak begitu sekarang ya. Nah, untuk bilang mentalik gitu ya. Nah, itulah tantangan kontemporer. Ya, jadi jangan kira anak-anak kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Saya rasa terlalu naif kalau kita berpikir begitu ya, karena pada kenyataannya mereka sangat terpapar sekali dengan apa yang saya bicarakan tadi ya. Terpapar dengan media, terpapar dengan pendidikan yang salah gitu ya, terpapar dengan dunia hiburan, dengan media sosial yang sangat mengerikan sekali gitu ya. Nah, kalau kita nggak mau melihat kenyataan ini, ya itulah sumber bahayanya. Gitu. Ya itu sumber bahayanya. Ada beberapa teman saya yang jadi guru di sekolah-sekolah IT ya, Islam terpadu ya, mau SMA IT atau SMP IT gitu ya, atau SD IT gitu ya. Di SMP kalau nggak salah, di SMP itu di apa? Digeledah HP-nya gitu ya. Ternyata banyak pornografinya, dan itu bukan HP anak laki-laki, HP anak perempuan. Ya, jadi mengerikan sekali gitu. Kalau perempuannya kayak begitu, kemungkinan besar laki-lakinya lebih parah kayaknya sih. Ya, uh, apa macam-macam, anak-anak kita semua terpapar dengan media sosial. Ya, jadi saya ngisi kajian di beberapa sekolah SMA IT pun ada pertanyaan-pertanyaan kayak, Ustadz, kira-kira nanti suatu hari agama bisa nggak relevan nggak? Nah, kenapa? Karena sains sudah begitu maju. Ada pertanyaan kayak begitu gitu. Ya walaupun dia nanya tuh masih bagus, tandanya dia masih
dia ingin tahu jawabannya gitu ya. Saya masih sangat senang dia bertanya gitu. Yang paling saya takut kalau dia udah bikin kesimpulan sendiri. Ya. Jadi tapi artinya ada yang memasukkan pertanyaan itu ke kepala dia. Ya, dan kalau kita nggak jawab, nanti orang lain yang menjawab. Ya. Saya udah 2 kali ngisi kajian di pesantren, bukan 2 kali sih, udah sering ya, tapi maksudnya 2 kali ngisi kajian di pesantren membahas tentang LGBT. Dan itu permintaan dari para pengasuh pesantrennya. Kenapa? Karena ternyata ada kasus. Ya, ada kasusnya tentang itu gitu ya, seputar itu. Yang satu pesantren yang campur, yang satu lagi ada yang iwan dan akhwatnya, artinya yang satu lagi pesantren yang akhwat doang. Ya, pesantren akhwat yang isinya bercadar-cadar gitu ya. Ternyata begitu saya bahas lesbianisme, mereka paham dan bahkan mereka tahu tokoh-tokohnya. Gitu. Mereka tahu siapa-siapa aja di Indonesia ini yang membela LGBT. Ya, mereka sangat literate gitu, sangat apa ya, sangat hafal gitu ya, sangat kuat literasinya dalam masalah itu. Ya, nah sekali lagi nggak berarti bahwa semua yang nanya soal itu berarti mereka setuju ya, tapi artinya semua tuh tahu masalah itu, ya semua tuh terpapar dengan problem-problem kayak begini, ya. Nah, hubungannya terutama sekali dengan masalah penyimpangan seksual, Bapak-bapak Ibu gitu ya, saya ingin menambahkan sedikit kalau soal ini gitu ya. Ini yang paling mengerikan sekali ya, karena saya termasuk di antara belasan pemohon ya di MK, di Mahkamah Konstitusi. Dulu tahun 2016 2018 ya. Kami itu bersidang sampai 20 kali. Ya, 20 kali lebih ya, 23 kalau nggak salah ya. 23 kali sidang di MK itu luar biasa. Karena di sengketa pilkada aja sekali 2 kali sidang selesai. Ya, tapi kami yang 23 kali sidang. Dan apa yang kita minta? Kita minta perubahan pada 3 pasal dalam KUHP. 3 pasal dalam KUHP 284, 285, 292, mudah-mudahan nggak salah ya. Pasal 284 itu yang mempidanakan perselingkuhan. Jadi dalam KUHP kita nggak ada larangan berzina, adanya larangan berselingkuh. Ya, beda di zina sama selingkuh ya. Kalau selingkuh itu kalau udah punya pasangan, artinya sudah punya suami atau istri, lalu dia berhubungan sama yang lain, nah itu pidana. Tapi kalau zina dalam arti orang yang sama-sama belum punya pasangan ya, atau udah janda duda, itu nggak ada pasalnya. Ya, makanya orang kalau ketangkep di kos-kosan, mereka berbuat mesum, dibawa ke kantor polisi, sorenya udah pulang lagi paling, atau besoknya gitu ya. Nggak ada pasal apa-apa, nggak ada pasal yang melarang mereka. Ya, nah, kita minta itu diubah dari perselingkuhan jadi perzinahan. 285 itu tentang pemerkosaan. Pemerkosaan itu didefinisikan pemaksaan hubungan seksual dari laki-laki kepada perempuan. Padahal dengan merebaknya LGBT ini, banyak yang dipaksa tuh di laki-laki. Ya, antara sesama laki-laki. Makanya kita pengen diubah jangan dari perempuan laki-laki ke perempuan, tapi dari orang ke orang aja. Ya, siapapun dia, laki-laki atau perempuan terserah gitu ya. Namanya pemaksaan itu berarti pemerkosaan. Ya, kita minta diubah ya. Karena perubahan kalimat itu penting ya. Kalau nggak ada perubahan kalimat itu nggak bisa dibawa ke pengadilan. Ya, kemudian terakhir adalah hubungan sesama jenis. Ternyata yang dilarang itu adalah hubungan sesama jenis antara orang dewasa dengan yang belum dewasa. Kalau sesama dewasa nggak dilarang. Atau sesama belum dewasa nggak dilarang juga. Ya kan definisi dewasa di Indonesia berapa tahun sih? 17 18 tahun gitu ya. Padahal kenyataan anak-anak kita udah balik umur 13 kan. Anak laki-laki umur 13 udah balik semua. 12 rata-rata udah balik, 13 udah semuanya lah gitu ya. Anak perempuan umur 10 11 udah akhir balik sebenarnya. Ya. Mereka udah bisa berhubungan ya sebenarnya kalau mereka mau gitu ya. Jadi mereka sangat terpapar sekali dengan masalah-masalah kayak begini. Tapi kita 23 kali sidang dan ternyata kita gagal, ya, dikalahkan. Ya, sementara kita dijegal lah bisa-bisa dengan Komnas Perempuan, dengan Koalisi Perempuan, justru mereka yang paling kencang sekali. Mereka para orang-orang yang membuat RUU PKS kemarin, mereka lah yang paling menolak ya mempidanakan zina. Ya, argumen-argumen yang paling sering diulang adalah, anak muda sekarang udah banyak yang berzina. Nanti kalau zina dipidanakan, nanti masa depan mereka hilang. Nanti mereka masuk penjara semua. Nanti penjara penuh. Ya, luar biasa alasannya gitu ya. Jadi kalau sebuah kejahatan itu dikerjain banyak orang, maka nggak usah dipidanakan sekalian. Ya, jadi nanti kalau banyak yang korupsi, maka korupsi bisa jadi nggak dilarang lagi.
Kalau kita ngikutin logika kayak gitu, ya kan nggak masuk akal ya, nggak masuk akal ya begitulah gitu. Lagi pula hukum kan bukan soal menghukum, nggak selalu soal menghukum. Hukum itu kan dimulai dari edukasi. Ya kalau kita udah bicara zina itu dilarang, maka yang dimulai pertama kali bukan menghukum tapi mengedukasi. Ya, mengedukasi dulu, bikin aturan-aturan dulu, kita jauhkan orang dari zina, kita jaga pergaulannya segala macam gitu ya. Para influencer yang ngajarin zina boleh ditangkepin misalnya gitu ya. Jadi nggak langsung dimulai dari oke para bezina kumpulin masuk penjara semua, nggak kayak gitu dulu. Ya justru penerapan hukuman kayak begitu ya itu belakangan justru. Ya, yang pertama kali adalah edukasi dulu. Gitu. Ya, tapi tetap aja akhir cerita gitu, akhir cerita adalah kita kalah. Ya, dan akhirnya 3 pasal itu nggak pernah berubah. Ya, dan kami ingat sekali siapa yang menjegal kami. Gitu. Ya, luar biasa sekali. Mereka membela sekali perilaku LGBT, homoseksual. Wah, dibela betul-betul habis-habisan. Ya, sampai-sampai ada seorang doktor ya di sebuah kampus di Jakarta ya yang mengatakan begini. Jadi banyak orang yang melakukan perilaku hubungan seksual berisiko. Ya, jadi dia nggak mau menyalahkan, tapi pokoknya tindakan dia berisiko. Ya, misalnya contohnya supir truk itu pada pergi ke pelacur, gitu ya. Masalahnya pas ke pelacur mereka pakai kondom, ketika pakai sama istri sendiri mereka enggak. Akhirnya istrinya pada kena gitu ya. Jadi dia nggak sama sekali nggak mempersoalkan dia pergi ke pelacur gitu ya. Cuman dia maunya selalu pakai pengaman. Ya gitu ya, selalu pakai pengaman, jadi nggak menularkan kemana-mana. Ini kan cara berpikir yang nggak beres gitu, tapi mereka lah yang menang anyway. Ya, nah jadi bapak ibu inilah tantangan atau problematika hidup kontemporer kita. Ya, serangan pemikiran itu luar biasa sekali. Anak kita harus dijaga benar-benar. Ya, anak kita harus jaga benar-benar. Kita kan nggak mungkin juga, saya rasa nggak mungkin ya anak kita sama sekali nggak dikasih gadget gitu kalau sampai usia SMA gitu ya, nggak mungkin juga, apalagi kuliah gitu ya. Kan kita juga pengen bisa ngubungin mereka ya. Kalau zaman dulu kan banyak wartel, sekarang udah nggak ada wartel sekarang gitu ya, jadi udah nggak bisa ngubungin mereka kalau nggak ada HP gitu ya. Tapi tetap kita harus mengerti bahayanya gitu ya. Kita nggak mungkin melarang mereka punya media sosial, nanti mereka jadi kuper sendiri gitu ya. Tapi mereka juga harus tahu bahayanya media sosial seperti apa ya. Nah, lalu bagaimana peranan keluarga, peranan rumah tangga gitu ya? Kalau menurut saya memang sesuai dengan judul yang dipublikasikan gitu ya. Saya melihat rumah tangga ini, keluarga ini sebagai benteng terakhir gitu. Ya, benteng terakhir artinya bukan berarti kita cuma punya rumah tangga doang sih, tetap kita berjuang ya. Kalau ada kesempatan kita berjuang lewat MK lagi ya ke MK lagi ya, kita berjuang lewat segala lini lah gitu ya, politik gitu ya, pendidikan dan segala macam kita berjuang. Tapi benteng terakhir yang ada di tangan kita yang bisa kita perjuangkan gitu ya sendirian ya. Kalau MK kan bagaimanapun ya kita nurut sama majelis hakimnya gitu ya. Tapi keluarga tuh bisa kita manage sendiri ya, karena keluarganya keluarga kita gitu ya, keluarga kita sendiri, anak-anak kita sendiri gitu ya, bisa kita manage, ada dalam kekuasaan kita ya. Dia adalah benteng terakhir kita. Kalau itu jebol juga maka ya udah nggak ada yang bisa nyelamatin lagi ya. Itu adalah benteng terakhir. Nah, gimana caranya gitu ya? Kalau saya melihat sebenarnya saya nggak merasa terlalu ahli banget soal parenting ya, karena anak saya masih kecil ya. Tapi dari obrolan saya dengan para pakar parenting, ternyata mereka semuanya sepakat ya dengan apa yang saya sampaikan ini gitu ya. Yaitu yang pertama adalah investasi paling penting dari orang tua kepada anaknya itu bukanlah ilmu. Ya, bukan ilmu, bukan pengawasan. Ya, kalau kita pengawasan, kita nggak bakal bisa ngawasin terus-menerus. Ya, apakah kita mau awasi seharian? Nggak mungkin. Dan nggak baik juga buat mereka. Ya, karena mereka jadi nggak belajar untuk menjadi orang yang dipercaya kan. Ya, mereka juga harus belajar menerima kepercayaan. Ya, kalau kita bukan ilmu maksudnya apa? Artinya pada suatu titik nanti masalah dia bisa jadi akan lebih susah dan kita nggak bisa jawab gitu. Ya, bisa jadi dia mengajukan pertanyaan dan kita nggak bisa jawab, orang tua nggak bisa jawab. Ya kayak tadi gitu ya, mungkin nggak suatu hari sains jadi begitu hebat sehingga agama jadi tidak relevan. Ya kayak waktu itu saya bisa jawab, tapi mungkin nggak semua orang bisa jawab itu. Ya, nah pada suatu titik ya anak kita bakal lebih pinter daripada kita. Dan kalau dia lebih pinter, artinya pertanyaan di kepala dia bisa jadi ada yang nggak bisa kita jawab. Ya.
Nah, oleh karena dan pada titik itu kita nggak bisa apa-apain, ya, nggak bisa mau ngomong apa gitu ya. Memang ilmu kita nggak nyampe, ya, ilmu kita nggak nyampe. Dia lebih banyak ilmunya daripada kita. Terus gimana solusinya dong? Ya, kalau dia punya masalah, dia mesti gimana? Kalau dia punya masalah, masalahnya nggak bisa kita jawab, gitu ya, gimana caranya, gitu ya? Nah, investasi yang paling penting dari orang tuanya kepada anaknya adalah kepercayaan, ya, kepercayaan dan kedekatan. Kedekatan mungkin kata-kata kuncinya. Dalam kedekatan itu ada kepercayaan. Ya kan, kita dekat sama orang, kita percaya sama dia, gitu ya. Nah, sebenarnya nih, ya, kita bicara secara secara prinsipil dulu ya. Sebenarnya yang namanya anak itu lahir dalam keadaan percaya sama orang tua. Nggak ada anak tuh nggak percaya sama orang tua tuh nggak ada sebenarnya. Ya, jadi begitu lahir dia dia curiga sama kita, ya, dia skeptis sama kita, enggak gitu. Ya, bahkan anak tuh bisa kenal ibunya walaupun anak tuh belum bisa lihat. Ya, matanya udah kebuka tapi belum bisa lihat gitu, atau matanya masih begini-begini, masih bayi kan ya, pas lahir kan masih begini-begini, atau udah bisa lihat tapi sebenarnya dia belum bisa lihat, baru bisa buka mata aja, ya. Tapi dia bisa kenal ibunya siapa, ya, dari mana, dari bau, dari mencium baunya, ya, mencium mencium wangi tubuhnya, dia tahu nih ini ibu saya. Ini nggak tahu siapa nih, perawat atau siapa gitu ya, pokoknya ini bukan ibu saya, dia tahu siapa ibunya. Ya, kemudian dia bisa mendengar, dia tahu suara bapaknya siapa, suara kakaknya siapa, gitu ya. Dia tahu suara-suara orang-orang rumahnya, lama-lama dihafal, gitu ya. Dia udah ngerti. Kalau dia kebangun tengah malam, dia bisa dari mendengar suara nafasnya saja sudah tahu suara ibunya atau bukan, gitu ya. Dia tahu kok. Ya, namanya anak-anak tuh nggak ada yang nggak percaya sama orang tua, fitrahnya, gitu ya. Dan artinya dia lahir dalam keadaan memang dia hanya percaya pada orang tuanya, nggak percaya sama yang lain. Ya, anak-anak tuh nggak ngerti tuh yang namanya siapa orang paling kaya se-Indonesia gitu ya. Kalau ditanya gitu ya, kamu mau tinggal sama bapak kamu atau sama Raffi Ahmad yang kayaknya minta ampun, nggak bakal dia pilih Raffi Ahmad. Ya, ya dia nggak ngerti kekayaan gitu ya. Kamu mau tinggal sama ibu kamu apa sama Miss Universe, nggak peduli dia Miss Universe itu cantik, nggak lihat dia. Ya, pokoknya dia tahu ibu saya yang ini, diganti sama yang lain nggak bakal mau. Bapak saya yang ini ditukar sama yang lain nggak bisa. Ya, nah, anak itu udah pasti percaya, udah pasti berpihak sama orang tuanya. Maka kalau di kemudian hari kedekatan itu rusak, berarti ada yang nggak beres di perjalanan. Nah, itu yang harus diwaspadai, gitu ya. Jangan sampai ada sesuatu pun yang merusak kedekatan kita dengan anak. Harus kita yang selalu paling dekat sama anak-anak kita. Ya, nah ketika ini disampaikan oleh pakar-pakar parenting yang saya dengarkan ya, Bu Eli Risma, Najo Bendri gitu ya, saya langsung ingat pengalaman saya sendiri waktu SD dulu, SD kelas berapa ya, kelas 3, kelas 4 ya kalau nggak salah ya, SD kelas 3, kelas 4 itu saya punya masalah sama guru agama saya, gara-gara guru agama bilang di kelas ya, Islam, ISLAM, artinya apa? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ya. Kemudian saya protes, Pak, nggak kayak gitu, Pak. Lohor mah cuma di sini doang, Mbak, ngomong lohor gitu ya. Islam itu kan bahasa Arab gitu, nggak ada di Arab tuh lohor, adanya zuhur gitu ya. Ternyata gurunya ngambek gitu ya. Akhirnya saya yang biasa nilainya 9 agama tiba-tiba kebalik jadi 6. Ya. Satu bulan tuh berubah jadi 6 gitu ya. Wah, stres dong gitu ya. Karena ngejatuhin nilai banget gitu ya. Nilai totalnya jadi berubah tuh ya. Galau juga gitu ya. Terus akhirnya saya mengadu kepada almarhum papa saya. Papa saya cuma bilang simpel aja, udah jangan dengerin tuh guru, ngaco dia. Nah, ternyata begitu papa saya bilang kayak gitu, konflik batin saya selesai gitu. Ya biarin aja guru mau ngomong apa kayak, mau rapor dikasih nilai 6 kayak, yang benar bapak saya gitu. Ya, dan anak-anak semua logikanya begitu sebenarnya. Ya sebenarnya aslinya begitu gitu. Bodoh amat orang lain, yang penting bapak saya bilang begini. Yang penting ibu saya bilang begini, aslinya begitu cara berpikir kita. Ya, tapi karena ada yang nggak beres di perjalanan, ada yang merusak kedekatan kita gitu ya, maka berubah gitu. Nah, disitulah nanti kalau ternyata kita nggak jadi orang-orang terdekat bagi anak-anak kita, ya nanti mereka lebih percaya media sosial, mereka lebih percaya media massa, mereka lebih percaya pada framing media, lebih percaya pada TV, lebih percaya pada dunia hiburan, gitu ya, film, ya, lebih percaya pada selebriti, YouTuber, ya, selebgram. Ya, mereka kan lebih percaya pada dosennya. Ya, nah, kalau kasus saya tadi sama guru gitu kan, nanti kan ketemu dosen-dosen yang
Ya kayak tadi gitu ya, dosen menghalalkan zina, dosen menginjak lafaz Allah di depan kelas gitu ya. Kalau dia dekat sama orang tuanya, dia akan tetap menganggap yang tahu yang benar itu bapaknya gitu ya. Nah disitulah ilmu nggak terlalu ngaruh gitu ya. Jadi walaupun dan sekali lagi kita bicara fitrah ya, fitrahnya kalau fitrahnya dijaga dia nggak akan berubah ya. Fitrahnya anak-anak tuh nggak bakal kecewa kalau kita nggak bisa jawab. Ya, jadi nggak usah khawatir nanti pertanyaan dia nggak bisa dijawab, dia bakal kecewa, dia bakal ninggalin agama kita gitu ya. Enggak sebenarnya. Anak-anak tuh biasa-biasa aja kalau kita nggak bisa jawab. Ya asal kita jujur, jawab aja bisa. Abi juga nggak paham soal ini, kita cari tahu yuk gitu ya. Dan itu puas mereka dengan jawaban kayak begitu. Ya, mereka nggak punya masalah kok. Mereka punya masalah kalau kita berbohong, ya atau kita janji tapi kita tidak tepati, atau kita permalukan mereka di depan umum misalnya, itu merusak kepercayaan. Nah, hal-hal yang merusak kedekatan itu yang harus kita waspadai. Karena sekali lagi, fitrahnya anak tuh pasti memilih orang tuanya. Fitrahnya begitu. Dia nggak akan hianati orang tuanya. Ya, kalau Ajo Bendri selalu kasih contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau di surat Yusuf ayat 24 ya, Muhammad bihi wa biha ya, istri majikan Nabi Yusuf alaihissalam itu menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Dia punya keinginan pada Nabi Yusuf alaihissalam, tapi Nabi Yusuf alaihissalam juga punya keinginan sama dia juga. Jadi sebenarnya ini keinginan yang saling bersambut gitu. Tadinya gayung bersambut, tadinya hampir jadi gayung bersambut gitu ya. Tapi kalau bukan karena Yusuf melihat tanda-tanda dari kami, kan di Quran dikatakan begitu. Kalau Yusuf nggak melihat tanda-tanda dari kami, dia bisa terjerumus. Ya, nah dalam salah satu riwayat dijelaskan apa tanda-tandanya. Tanda-tandanya ternyata Nabi Yusuf alaihissalam melihat wajah Nabi Yakub alaihissalam. Dan kita lihat di awal cerita kisah surat Yusuf ya. Kisah surat Yusuf kan diawali dengan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bercerita kepada bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Bercerita kepada Nabi Yakub alaihissalam, saya punya mimpi. Mimpi itu kayak begini ya. Nah, itu adalah gambaran betapa anak mempercayai bapaknya. Ya, orang kalau percaya sama bapaknya, sama orang tuanya, punya mimpi dia ceritain. Ya, dia cerita dengan polosnya gitu ya, apa ya, dan diceritakan dengan gamblang gitu. Ya, nggak disembunyikan. Ya, jadi selama anak itu nggak punya rahasia sama kita, berarti kedekatannya masih bagus. Ya, kadang-kadang orang tua juga yang ngerusak kayak begini nih ya, tiba-tiba dia cerita gitu ya, malah kita marah-marahin gitu. Ya, malah kita marah-marahin gitu ya, misalnya anak kita nanya gitu ya, wah apa sih pacar itu apa sih, wah gitu ya, malah kita marah-marah, hus kamu ngapain nanya itu, masih kecil bla 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 gitu ya, padahal dia nanya baik-baik gitu, nanya baik-baik dan nggak punya niat macam-macam, itu pengen tahu aja gitu ya, pengen tahu apaan sih kayak begini bla 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 gitu ya, kita nggak ada usahanya gitu ya, atau kalau kita emang perlu mikir dulu apa susahnya bilang nanti ya ini lagi sibuk nih, bila sibuk aja padahal malah mikir dulu gitu ya, mikir dulu ntar malam baru kita obrolin gitu ya, gimana ngomongnya gitu ya, bisa kayak begitu ya, nggak harus dibohongin, nggak harus dimarahin gitu ya, padahal ketika anak bertanya itu tandanya bagus ya, kalau anak cerita gitu ya, padahal dia mau cerita tuh, padahal apa sih pacaran itu apa sih, oh teman saya ada yang pacaran katanya si itu sama si itu, nah padahal dia mau nanya tuh, padahal dia mau cerita, malah kita cegah ya, malah kita omelin gitu ya, kadang-kadang itu yang jadi masalah juga gitu ya, malah dia jadi terbebani mau ngomong apa ya. Padahal dia mau cerita tentang apa yang dialami di sekolahnya, tapi kita shut down begitu saja gitu ya. Akhirnya dia nggak cerita, akhirnya dia nggak punya kepercayaan lagi sama kita. Wah, kalau cerita sama mama sama papa malah diomelin, ya nggak usah cerita lagi lah. Wah, itu bahaya sekali ya. Kalau sampai anak-anak kita tuh dikasih HP tapi passwordnya 1001 gitu ya, passwordnya ada yang begini-begini, ada yang pakai wajah segala macam gitu ya, itu bahaya tuh ya, bahaya, tandanya dia banyak rahasia sama kita ya, yang rahasia. Tapi kalau dia ngelihat sesuatu, ngelihat apa langsung cerita ke kita, nih mah lihat nih ada kayak gini-gini nih, apaan sih nih gitu ya, itu walaupun kita khawatir sama apa yang dia lihat, kita nggak suka sama apa yang dia lihat, tapi kalau dia cerita berarti benar ya, berarti fitrahnya benar tuh ya, berarti dia masih sangat percaya sama kita ya. Bahkan kalau pakar parenting yang saya ajak ngobrol mengatakan misalnya
Kalau anak perempuan sih pasti terbuka sama ibunya ya biasanya ya. Kayak misalnya kalau datang bulan dia pasti cerita gitu ya. Kalau anak laki-laki nih yang agak rumit gitu ya. Nah, salah satu tanda kedekatan anak laki-laki sama bapaknya ya, dalam hal ini harus sama bapaknya ya, bukan sama ibunya gitu ya, adalah dia cerita ketika mimpi basah ya. Nah, itu standar yang agak berat tuh ya, agak berat, dan apa kayaknya nggak banyak yang kayak begitu ya, karena banyak orang nggak apa anak laki-laki nggak terlalu dekat dengan banyak bapak yang melalaikan tugasnya, bisa dikatakan begitu ya. Ya padahal sekali lagi ya, namanya anak itu nggak perlu diajarin, nggak perlu dikasih tahu ini loh definisi laki-laki dan perempuan, batasannya kayak apa, bentuk apa, bedanya badan laki-laki dan perempuan, itu nggak perlu dijelasin kayak begitu. Mereka udah ngerti kok. Anak saya waktu umur 3 tahun aja, 3 tahun 4 tahun saya ajak sholat ya, sholat 5 waktu kadang-kadang nggak mau ya, 4 tahun males gitu ya, masih males gitu ya. Tapi kalau sholat Jumat semangat ya. Kenapa semangat? Kebetulan anak saya laki-laki kan. Kalau sholat Jumat ya semangat. Kenapa kamu semangat sholat Jumat? Jawabannya apa? Jawabannya simpel. Kan saya laki-laki. Jadi anak tuh nggak perlu diajarin pun dia tahu kok dia laki-laki itu perempuan. Ya, dia tahu dia laki perempuan. Ya kalau saya bilang benda yang nggak bakal selamat dari anak itu adalah lipstik uminya gitu ya. Lipstik uminya. Tapi kalau anak perempuan makainya di sini karena dia niru ibunya. Kalau anak laki-laki makanya di dinding gitu ya. Tapi memang selalu begitu gitu ya. Jadi artinya mereka juga tahu kok mereka tuh laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki mereka harus niru bapaknya, kalau perempuan harus niru ibunya. Mereka tahu gitu, nggak perlu ada pendidikan macem-macem gitu ya, nggak perlu diperjelas gitu. Kamu tuh laki-laki, kamu nyontohnya kayak begini begitu. Mereka ngikut aja pun mereka tahu kok. Ya, sebenarnya kayak begitu hubungan antara anak sama orang tua, sebenarnya begitu, aslinya begitu. Maka kalau tidak begitu lagi, berarti ada masalah. Ya, maka harus segera diperbaiki. Ya, selama kita masih dekat, anak masih ngerasa dekat sama kita, ya kayak kisah Nabi Yusuf alaihissalam tadi. Ya, dia tergoda pengen berbuat sesuatu, tapi begitu lihat wajah Nabi Yakub alaihissalam, langsung dia lari, kabur dia, nggak mau mempermalukan bapaknya. Ya takut kalau sampai bapaknya tahu, bapaknya malu gitu ya gara-gara dia gitu ya. Itu bentengnya anak tuh itu ya sebenarnya gitu ya. Kalau kita bilang, oh harusnya kan anak ingat sama Allah gitu ya, harus ihsan gitu ya. Wah ihsan itu berat gitu ya. Kan ihsan itu kan merasa melihat Allah atau merasa dilihat sama Allah gitu ya. Yang paling gampang tuh yang bisa dilihat. Yang bisa dilihat siapa? Orang tua. Ya, memang orang tua yang paling dekat gitu. Ya. Maka PR kita sekarang ini sebenarnya menjaga kedekatan kita sama anak. Ya, yang sebenarnya fitrahnya udah deket. Ya, fitrahnya. Maka jangan dirusak fitrah itu. Ya, kalau udah terlanjur rusak, perbaiki. Ya perbaiki, jangan ragu minta maaf dan segala macam gitu ya. Bukan ilmu, bukan, kadang-kadang ilmu kita kalah sama dia, kadang-kadang dia lebih ngerti daripada kita ya. Tapi bisa kita menjaga anak kita walaupun dia lebih pintar daripada kita ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator Fadal. Masya Allah, luar biasa sekali pemaparannya. Terima kasih banyak Ustadz. Mungkin banyak orang tua yang belum tahu bahwa apa ya, lingkungan anak-anak sekarang itu lebih luas, lebih bebas dibanding anak-anak zaman dahulu gitu. Mungkin kalau dulu dicariin ke temennya udah ketemu gitu. Kalau sekarang kan perlu dilacak handphonenya, perlu tahu alamat emailnya dan lain sebagainya. Dan ya itu betul seperti yang Ustadz katakan bahwa dewasa ini luar biasa sekali tantangannya, apalagi untuk yang mengikuti lini masa Twitter, base-base tertentu, atau juga yang mengikuti pergaulan, nonton film, itu betul-betul terjadi. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz untuk materinya. Jadi kepada para hadirin, dipersilakan untuk menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Ustadz. Saya akan berikan 3 pertanyaan pertama. Jika masih ada waktu, nanti kita lanjut. Begitu ya Ustadz ya? Ya. Oke. Sambil menunggu pertanyaannya diketik untuk dikirim di kolom chat, silakan kepada panitia untuk mengabarkan sesuatu dari Lajnah Anda.
Baik, terima kasih untuk videonya. Jadi hadir dengan berbahagia, ini berkahi Allah, amin. Jika memang belum tahu, Lagas Dewan Dakwah adalah merupakan lembaga amil zakat nasional. Salah satu program utamanya adalah dakwah di pedalaman. Jadi video tadi adalah video pelepasan dai, menuju pelepasan dai, para guru ngaji yang sudah kami kader di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, yang akan mengabdikan diri ke, untuk negeri, untuk agama, untuk umat, di pelosok-pelosok, di pedalaman yang jauh di sana. Jadi sahabat semua, mereka ini adalah para guru ngaji yang akan menjadi wasilah kebaikan, yang akan memegang peran dakwah, terjun langsung ke masyarakat, turun ke pedalaman, menyapa para masyarakat yang mungkin belum percaya dengan Islam, mungkin masih percaya leluhurnya, atau bahkan sama sekali tidak terdeteksi oleh kita gitu, saudara-saudara kita yang jauh di sana. Nah, banyak banget daerah yang jangankan untuk di pedalaman ya dikit aja, mungkin ada beberapa yang kok bisa sih gitu. Kita akan bertanya-tanya seperti itu. Jadi guru ngaji ini insya Allah akan diterjunkan mengabdi di pedalaman pada bulan November ini. Mohon doa terbaiknya, mohon dukungan terbaiknya yang bisa disalurkan melalui lazasdewandakwah.org/kirimkan hadirkan guru ngaji /283, atau bisa hubungi admin jika memang ada yang ingin mendukung dengan dukungan terbaik. Terima kasih. Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan. Jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sebelum pertanyaan itu, Ustadz izinkan saya untuk bertanya, boleh Ustadz? Ya. Jadi ini mungkin dengan teman-teman saya sendiri gitu, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa orang tua itu toksik, ada teman-teman juga yang mengatakan bahwa utang pengasuhan dan lain sebagainya karena mereka sakit hati terhadap orang tuanya, Ustaz. Nah, di usia dewasa kami saat ini, mereka memiliki pilihan yang lain seperti yang Ustadz bicarakan tadi, kasus-kasus tersebut gitu. Bagaimana Ustadz memberitahukan mereka bahwa ada jalan lain yang bisa ditempuh oleh mereka selain pilihan mereka tersebut, begitu Ustaz? Ya, ini tuh masalah menuduh-nuduh orang tua kita toksik segala macam gitu ya. Bukan berarti orang tua nggak punya salah, emang punya salah gitu ya. Ada aja salahnya. Saya nggak percaya kalau ada orang tua nggak punya salah. Ya, aneh banget kalau ada orang nggak pernah salah gitu jadi orang tua gitu ya. Saya rasa semua pasti pernah mengalami lah jadi orang tua tuh kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang kita sesali langsung, baru dikerjain langsung nyesel. Ya kenapa kayak begitu ya? Bodoh banget kita nggak berbuat kayak begitu. Tapi anyway, it happens gitu ya. Itu selalu terjadi. Kan namanya juga manusia gitu ya. Nah kalau menurut saya gitu ya, pertama yang kayak begini nih biasanya mereka lupa sama hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya sering berbicara dengan orang semacam ini di media sosial. Mereka bilang kami kan anak-anak nggak minta dilahirkan. Ya, kami dilahirkan orang tua yang bertanggung jawab setelah melahirkan kami gitu ya. Saya bilang memangnya Anda kira Anda lahir karena orang tua? Bahwa yang melahirkan adalah orang tua, benar. Bahwa yang mengharapkan Anda lahir orang tua ya dia juga, ya, yang mengusahakan ya dia juga. Tapi Anda lahir bukan karena orang tua, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah yang mentakdirkan Anda lahir. Kalau nggak ditakdirkan lahir, Anda nggak akan lahir. Banyak orang pasangan yang normal nggak punya masalah tapi nggak tahu kenapa punya anak lama sekali baru punya anak, bertahun-tahun baru punya anak gitu ya. Banyak orang dibilang punya masalah tapi tahu-tahu mudah saja ya punya keturunan gitu ya. Macam-macam ya. Orang tua juga nggak bisa merekayasa kok kapan dia mau punya anak, anaknya bagaimana keadaannya gitu ya. Mereka juga nggak bisa merekayasa. Ya, nah kalau kita sudah bisa nerima bahwa ini adalah takdir Allah gitu ya, baru kemudian kita nerima hal kedua, yaitu bahwa sebenarnya antara anak sama orang tua dua-duanya diajarin sesuatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita tuh punya orang tua kita punya kita sebagai anak gitu ya. Mereka juga belajar, kita juga belajar. Ya, ada hikmahnya gitu. Ada hikmahnya. Sekarang apa hikmahnya sih punya orang tua yang toksik, yang punya kelemahan, kesalahan gitu ya? Ya Anda belajar memaafkan.
Sama seperti orang tua Anda. Memangnya Anda tidak punya sifat yang jelek sehingga melukai hati orang tua? Biasanya ada aja. Ya, cuman nggak ada orang tua berpikir, ya ada sih, ya ada juga yang orang jahat, ya ada aja gitu ya. Kebanyakan orang tua tidak berpikir mengganti anaknya atau menyebut anaknya sebagai toksik, gitu ya. Maka anak juga semestinya juga belajar memaafkan orang tua. Ya, nah ini yang perlu dikomunikasikan terutama ya. Bukan dikomunikasikan, artinya harus ada yang ngajarin itu ke anak-anak kita. Ya guru agama, mungkin bukan orang tuanya. Kalau orang tuanya ngomong, dia akan terlihat seperti kayak membenarkan kesalahan dia. Enggak, orang lain. Ya guru-guru ini perlu guru-guru guru-guru ngaji di masjid gitu ya, perlu ngajarin anak-anak kita soal itu, bahwa orang tua kita nggak sempurna, sama kayak kita juga. Ya, sama kayak kita juga nggak sempurna, kita mengecewakan orang tua kita pun mengecewakan kita juga. Ya sama gitu ya. Nah tapi apa sih artinya kasih sayang kalau nggak ada maaf-maafin, kalau nggak ada saling memaafkan? Kan di situ poinnya. Ya, di situ poinnya. Dan di situ kita belajar melihat kebesaran Allah juga. Ya, dari situ kita bisa melihat kebesaran Allah, bagaimana orang tua kita maafin kita dan kita juga maafin orang tua kita, Allah lebih maaf lagi pada kita. Ya, jadi sebenarnya banyak hikmahnya dari situ. Ya itu yang melembutkan hati kita. Kalau orang tua kita sempurna ya, jadi nggak belajar melembutkan hati kita. Ya, justru kita harus belajar melembutkan hati dengan cara-cara seperti itu. Orang tua harus lembut sama anaknya, anaknya pun harus lembut sama orang tuanya. Ya, jangan tiba-tiba ada salah sedikit toksik parenting gitu ya. Ini orang tua kita toksik ya. Orang tua kita adalah penyebab kita jadi rusak segala macam gitu ya. Nah, bagaimana kalau nanti orang tuanya ngebalikin, sebenarnya mama punya karir yang hebat, tapi gara-gara kamu lahir jadi terhambat karirnya. Wah, aja kan jadi saling nyalahin gitu ya. Nggak benar kan keluarga kayak begitu kan? Ya nggak benar yang kayak begitu ya. Nanti anaknya berkilah lagi, kalau tahu gitu jangan punya anak sekalian ya maunya juga nggak gitu ya, tapi tetap aja jadi juga gitu, udah pakai spiral tetap aja jadi. Wah, kita kan jadi nggak benar kalau kayak gitu, saling nyalahin kan ya, nggak benar juga gitu ya. Nah, justru di situ ada hikmah. Allah tuh pengen ngajarin kepada kita, ngajarin kita cara memaafkan, cara berlemah lembut, cara menerima kekurangan, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita di keluarga, ya, oleh karena di keluarga juga harus mengajarkan saling memberi maaf, saling meminta maaf. Ya, orang tua yang harus ngajarin minta maaf. Orang tuanya harus minta maaf duluan. Ya, anak nggak bakal ngerti, anak harus diajarin. Orang tuanya harus biasa, maaf ya. Ya, kalau di anak tuanya nggak pernah bilang maaf, anaknya juga nggak ngerti. Ya, nah, dari awal diajarin kayak begitu, pasti mereka nggak akan suatu hari menyebut kita toksik, insya Allah. Ya, insya Allah gitu ya, nggak bakal gitu. Kenapa? Karena mereka terbiasa. Orang tua lu punya kekurangan nggak? Ya iya sama, biasa aja. Ya, biasa aja. Toh kita minta maaf, saling minta maaf. Ya, saling minta maaf. Semuanya saling minta maaf. Itulah. Jadi yang kayak begini tuh biasanya mereka lupa bahwa ada Allah gitu. Ada Allah di atas kita semua gitu, yang menghendaki kita jadi menghendaki kita lahir dari orang tua kita, ya, menghendaki orang tua kita punya anak kayak kita, ya, atau menghendaki kita punya orang tua kayak mereka gitu ya. Ya itu semua kehendak Allah, bukan kehendak masing-masing kita. Ya emang ada orang tua kan tebak-tebakan juga. Saya sebenarnya pernah bilang gitu ke anak milenial ya. Orang tua kan tebak-tebakan, tahu nggak sih, begitu anak tuh lahir bakal mirip siapa gitu ya. Emang di USG kelihatan mirip siapa? Nggak kelihatan. Oh, hidungnya kayak kamu, nggak kayak enggak. Ya mungkin ada yang bilang kayak begitu, tapi nyatanya nggak begitu kan. Gitu lahir baru kaget, oh ternyata mirip kakeknya. Ya ternyata mirip saya, ternyata hidungnya mirip kamu. Dan itu masih tebak-tebak, itu kan baru fisiknya doang. Nanti begitu tambah besar baru kelihatan intelektualnya. Oh ternyata dia hobi gambar kayak kamu. Oh ternyata dia suka begini, kayak pinter begini kayak saya gitu. Beda-beda. Orang tua tebak-tebakan juga. Ya, emang dia merekayasa anaknya bakal kayak gimana? Nggak bisa. Betul. Jazakumullah khair Ustaz untuk jawabannya. Next ada pertanyaan. Ustaz, apakah pernah apakah pernah membaca buku Homo Deus by Yuval Noah Harari? Konon katanya digandrungi anak muda zaman sekarang. Kalau sudah, apakah poin yang kira-kira berbahaya bagi akidah kita di buku tersebut, Ustaz? Saya belum pernah baca sih, terus terang. Belum pernah baca. Saya tuh punya sifat anti mainstream. Kalau semua orang baca, saya jadi malas baca. Ya film yang semua orang suka, jadi saya jadi malas nonton gitu ya. Tapi yang saya tahu memang ini buku ini digandrungi banget. Yang perlu kita pahami, ini orang berbahaya sekali. Dari backgroundnya saya, cara berpikirnya nggak beres.
ya. Backgroundnya dia ini orang apa penulisnya seorang homoseksual gitu ya. Jadi memang cara berpikirnya itu jauh sekali dari agama, ya sangat jauh sekali dari agama. Dia menghayalkan manusia akan kayak begini kayak begitu. Tentu saja kayak begini kayak begitunya tanpa tuntunan Tuhan gitu. Ya, nggak ada Tuhan dalam skenario dia gitu. Ya, nah orang-orang anak-anak muda sekarang suka, tapi saya juga nggak pengen juga mengatakan bahwa konon digandrungi anak-anak muda zaman now. Nggak juga sih, ya sebagian kecil aja kok. Ya sebagian kecil aja, sebagian besarnya nggak terlalu mikirin kayak begitu gitu ya. Dan kita juga perlu sisi optimisnya nih ya. Sisi optimisnya nih, waktu saya kuliah dulu juga teman-teman saya banyak yang kayak begitu, jadi ateis, jadi sekuler, jadi agnostik gitu ya, muslim tapi gak pernah sholat gitu ya. Tapi nanti begitu udah nikah, udah punya anak, tiba-tiba begitu ketemu lagi pas reuni nanya, "Mah, kapan pengajian?" Gitu. Ya kenapa bisa kayak begitu ya? Karena emang kalau udah punya anak jadi waras gitu. Ya ketidakberesan kayak begini tuh memang gara-gara mereka masih single aja. Mereka masih single, dan emang kesalahan kita juga sih anak-anak apa, karena kita mengikuti sebuah apa ya, pakemnya orang barat. Orang barat itu membuat sebuah fenomena menjadi fase namanya adolescent, remajaan ya. Remaja tuh nggak ada sebenarnya. Remaja nggak ada dalam Islam tuh, yang ada cuma akil balik aja selesai. Ya kalau udah akil balik dia harusnya udah pinter, udah ngerti ya, nggak harus pinter tapi ngerti bahwa apa yang tindakan dia tuh berkonsekuensi. Nah bodohnya kita percaya sama barat. Ya orang barat tuh bilang, oh ada fase namanya remaja, padahal bukan fase tapi fenomena. Remaja itu apa sih? Remaja itu adalah usia di mana orang tuh bingung mencari jati dirinya, mencari identitas sendiri. Itu fenomena, artinya ada yang mengalami begitu, tapi sebenarnya enggak semua. Ya ini kemarin dikritisi habis sama Ustadz Fazil Adim ya di akun Instagramnya ya. Kata beliau, anak muda itu di mana yang aslinya anak muda itu punya idealisme, bukan malah kebingungan mencari jati diri. Nah masalahnya kita mengikuti pakem tersebut. Jadi mereka tawuran, kita bilang kenakalan remaja. Dia tahu kok apa yang dia lakukan. Dia tahu kok kalau dia ngebacok orang dia meninggal. Ya, jangan dianggap sebagai anak apa kenakalan. Mereka nggak ngerti apa-apa, ngerti mereka. Ya, cuman kita nggak ngajarin mereka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, itu masalahnya. Ya, akhirnya dia nggak terbiasa bertanggung jawab. Ya dia walaupun dia penampilannya serem bawa golok gitu, tapi dia berpikir kalau saya ditangkap polisi nanti tinggal telepon bapak saya aja gitu. Ya beres masalah gitu ya. Dia diajarin kayak begitu sih. Ya jadi mulai dari sekarang kita ubah lah gitu ya. Kita ajarkan mereka untuk bertanggung jawab pada diri mereka sendiri. Ini kultur yang kadang-kadang belum ada di kita gitu. Bertanggung jawab nih kalau ikuti standar para nabi gitu ya, usia akhir balik itu udah mulai cari nafkah loh sebenarnya. Ya. Jadi kalau anak-anak, kalau ada sesuatu yang bisa dikerjain anak kita untuk cari pemasukan gitu ya, biasakan. Jangan ditunggu sampai mereka lulus S1 gitu, sebenarnya udah terlambat. Gitu ya. Udah terlalu jauh gitu. Biarkan mereka berusaha. Ya, mereka berusaha. Biarkan mereka agak kelimpungan sedikit juga nggak apa-apa. Itu manis-manisnya hidup di situ justru gitu ya. Ya. Nah, kalau menurut saya sih buku ini dibilang populer nggak terlalu, tapi yang bacanya ribut itu aja, yang bacanya berisik gitu. Ya jadi lu kemana-mana ngomong homo Deus gitu ya, ngerti juga nggak terlalu. Saya ngobrol sama mereka nggak terlalu ini banget, dan saya yakin orang kebanyakan di antara mereka bakal tobat kalau udah punya keluarga. Ya. Ya jadi yang pasti, tapi terus terang saya belum pernah membacanya gitu ya, nggak begitu tertarik gitu ya. Udah tahu soalnya frame berpikirnya seperti apa gitu. Udah jelas mereka tuh, dia tuh membayangkan manusia berevolusi dan itu nggak ada urusan sama Tuhan. Gitu. Ya maka kita bisa bayangkan hasil evolusinya kayak apa. Ya hasil evolusinya bakal jadi manusia seperti apa gitu. Itulah ya. Padahal. Insya Allah bisa dengan saat ini sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana kita mempersiapkan diri sebagai orang tua yang belum jadi orang tua gitu ya, Sar ya. Ya. Ada lagi pertanyaan, Ustaz. Bagaimana cara kita mengelola ekspektasi kita terhadap anak-anak, serta bagaimana agar orang tua bisa belajar mengelola emosi dan semakin dekat dengan anak-anak. Karena tugas kita kan menghantarkan anak saat dewasa. Pilihan-pilihan hidup anak di luar kendali kita. Bagaimana agar tetap menjaga tauhid dan senantiasa terhubung gitu, Ustaz.
Ya, mengelola ekspektasi dulu ya. Tadi banyak tuh pertanyaan tuh, mulai ekspektasi, mengelola emosi, ya. Apalagi Betul tadi terakhir diborong ya. Ustaz. Apa? Betul itu diborong banyak. Ya, mengelola ekspektasi yang pertama-tama perlu diingat anak kita bukan kita. Anak kita bukan kita gitu ya, bukan bapaknya, bukan ibunya. Barangkali gabungan dari keduanya, barangkali dia punya sifat resesif yang nggak muncul di kita. Ya kan, gen itu kan ada yang resesifnya gitu ya, ada sifat dari kakek kita dulu gitu ya, dari kakek kita nggak muncul di saudara-saudara kita, munculnya di kita gitu ya, atau nggak muncul di kita dan saudara-saudara kita, munculnya di anak-anak kita ya. Nah, tiba-tiba dia punya bakat yang nggak ada di kita atau di orang tuanya gitu ya, ternyata tapi adanya di kakeknya, kakek neneknya misalnya gitu ya, di generasi kakek neneknya. Ya sekali lagi perlu dipahami, anak kita bukan kita. Ya, anak kita bukan kita, walaupun kemungkinan besar pasti adalah sifat-sifat kita yang diwariskan kepada dia gitu ya. Nah, maka kita nggak boleh berekspektasi dia akan seperti kita ya. Nah, seperti saya bilang tadi, orang tua itu tebak-tebakan sebenarnya, tebak-tebakan. Jadi kita harus membuka diri kita juga, yang buka diri kita harus nggak boleh apa ya, nggak boleh maksa gitu. Kalau kita pinter banget matematika, terus anak kita ternyata nggak ngerti matematika, gitu ya, nggak pinter, emangnya dosa nggak bisa matematika? Ya ternyata emang bukan itu bidangnya barangkali. Ya nggak bisa matematika kan bukan berarti nggak bisa ngitung sama sekali ya, barangkali nggak pinter sampai nggak bisa sampai integral lipat 3 gitu ya misalnya gitu ya, nggak sampai bisa pada persamaan diskrit gitu ya nggak apa-apa juga, itu banyak orang bisa hidup normal tanpa tahu sama sekali integral gitu kan. Nah, tapi hitung-hitungan biasa mah bisa, gitu, berdagang mah bisa, hitung kembalian dari warung ya bisa gitu ya, tapi ternyata dia punya bakat yang lain. Nah, kita harus bisa membuka diri kita, dia tertariknya sama apa. Ya, kita nggak boleh memaksakan dia harus seperti ini. Kita nggak boleh memaksakan dia punya kelebihan yang sama dengan kita. Ya, dulu Abi ngapalin Quran 1 juz tuh gampang, wah gitu ya. Tapi emang ada orang yang jago ngapalin gitu, ada yang enggak gitu. Ya nggak, ya itulah apa, tebak-tebakan kayak begitu gitu ya. Ya gimana ada memaksakan gitu. Sementara para nabi saja nggak bisa mewariskan agama kepada anaknya gitu kadang-kadang gitu ya, nggak selalu sama gitu ya, barangkali dia nggak pinter ngapalin, dia pinter yang lain ya, barangkali dia pinter di bidang yang lain ya, itu ekspektasi. Jadi memang kita harus membuka diri ya, sekali lagi anak kita lahir kita tebak-tebakan sebenarnya ya, maka jangan dipaksakan gitu ya, dia harus begini begitu. Kadang-kadang terutama ibu-ibu ya, makanya di sini penting bagi bapak-bapak untuk melindungi istri-istrinya ya, dilindungi gitu ya, melindungi dari apa, dari pendapat tetangga, pendapat saudara, kan itu kadang-kadang yang suka bikin baby blues segala macem gitu ya. Nggak harus baby blues ya, pokoknya banyak ibu jadi depresi karena omongan tetangga gitu ya. Omongan tetangga menurut dia pokoknya anak umur segini harusnya bisa ngomong gitu ya. Padahal mah nggak pernah ada rumus aslinya kayak begitu. Ya, kalau Anda mau tahu ya, Tom Cruise itu disleksia waktu kecil. Disleksia itu berarti dia nggak bisa ngitung, nggak bisa ngeja, bayangin. Ya, sampai umur berapa ya, 8-9 tahun kalau nggak salah, saya pernah dengar wawancaranya gitu ya. Sekarang pinternya kayak apa tuh orang? Ya di wawancara juga kelihatan bukan cuma ganteng doang, emang pinter gitu. Tom Cruise tuh pinter kelihatan gitu ya, jelas cerdas gitu cara berpikirnya gitu ya. Padahal dulu gitu disleksia. Ya, Albert Einstein malah dikatain sama gurunya, udah kamu nggak usah belajar matematika deh, nggak ada bakat. Ya tahu-tahu pinter fisika teori. Nah, kan kalau kalau guru matematikanya ketemu lagi sama Albert Einstein, dia pusing juga dengerin omongannya gitu ya. Nah, jadi nggak pernah ada patokan, sebenarnya anak tuh beda-beda semua gitu ya. Nggak ada patokan harus umur segini dia bisa jalan, segini dia bisa lari gitu ya. Yang ada hanya kisaran-kisaran saja. Ya kadang-kadang kita terlalu khawatir juga kalau dia begini nanti selamanya dia nggak akan bisa gitu ya. Padahal nggak gitu juga. Ya, aduh kalau umur segini belum bisa ngomong berarti selamanya dia akan jadi gagu, padahal nggak juga. Ya, emang belum waktunya aja gitu. Kita berusaha aja gitu ya. Ya, walaupun tetap kita kalau udah agak terlambat sedikit kita periksakan boleh. Kita ikhtiar ya ikhtiar ya. Tapi jangan jangan terlalu panik banget. Ya, ekspektasi itu yang apa, harus jaga sekali ekspektasi. Kadang-kadang kekecewaan kita tuh melukai sekali bagi anak. Ya, kebutuhan anak nomor satu kalau menurut saya ya adalah dia merasa diterima. Ya, dia merasa terima, itu kebutuhan nomor satu. Ya, diterima, diakui sebagai anak oleh orang tuanya nggak malu sama dia, orang tuanya nggak menghinakan dia. Ya kadang-kadang kalau zaman dulu, zaman saya dulu, ibu-ibu hobinya banding-bandingin anak tuh.
Ya, "Oh, kamu kok jangan kayak, oh, kamu harusnya kayak si itu tuh." Wah, gitu ya. Itu tuh melukai banget, itu nggak baik, ya. Jangan kayak begitu gitu ya. Tunjukkan kita tuh nerima nerima dia gitu ya, nerima nerima anak-anak kita dengan segala keunikannya, ya. Kalau mau ngelola emosi gitu ya, ya saya rasa kalau ya kalau mau mengelola emosi, pertanyaan soal emosi ya, dari Rasulullah SAW tuh tuntunannya kalau kita marah ya, pertama baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca ta'awudz gitu ya. Kemudian tips yang lain ambil wudhu ya, tapi yang paling gampang adalah mengubah posisi. Kalau marah tuh ubah posisi. Kalau dari berdiri marah duduk ya. Kalau dari duduk berdiri. Ya, jadi pokoknya berubah ya. Jangan didiemin aja ya, jangan didiemin aja. Ya. Ada juga kalau 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 memang bisa gitu ya, kalau bisa tidak perlu, jangan langsung menanggapi. Ya, jangan menanggapi ketika marah gitu. Bisa jadi ditunggu dulu, nanti agak malaman baru kita ngomong, malam udah nggak terlalu marah lagi. Ya bisa kayak begitu gitu ya. Tapi yang paling utama sekali lagi ya, manusia itu tempatnya lupa. Sekali-sekali juga jebol juga. Kita ngomong teori ini, kita bikin kajian nih soal bagaimana kelola emosi gitu ya. 2 jam gitu ya, tetap aja suatu kali kelepasan juga gitu. Yang ngomong ini juga suka kelepasan juga gitu. Ya, makanya penting sekali kita nih di keluarga kita tuh membiasakan memaaf-maafan gitu. Ya, sama anak tuh ngomong maaf gitu, betul-betul maaf gitu. Tadi Abi berlebihan. Ya, tadi Abi berlebihan ya. Abi marah kelebihan udah terlalu terlalu besar marahnya gitu ya. Padahal kesalahan kamu nggak segitu-gitu amat. Abi lagi kecapean gitu ya. Bilang kayak gitu. Ya ngerti nggak? Kadang-kadang kita berpikir anak kita nggak ngerti, padahal ngerti gitu. Karena dia bisa ngebaca, minimal dia kalaupun nggak ngerti kata-kata, dia bisa ngebaca suasana. Ya, dia bisa ngebaca suasana kok. Ya, bahwa ini orang tuanya lagi minta maaf gitu. Kalau kita membiasakan hal kayak begitu, jadi akhirnya kesalahan tuh gampang dimaklumi. Itu yang paling penting gitu, karena cepat atau lambat kita pasti buat kesalahan gitu. Ya, jadi janganlah kita belajar, ya kita perlu belajar memperbaiki diri, tapi jangan posisikan diri seolah kita bakal sempurna, nggak bakal sempurna. Ya, dikaji 2 jam, dikasih 3 jam, dikaji 2 minggu juga tetap aja bakal ada kelepasan juga gitu. Ya, jadi lebih baik kalau kita mempersiapkan keluarga kita ya untuk sebuah ketidaksempurnaan gitu. Itu jauh lebih baik. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Ada lagi nih Ustaz pertanyaan. Uh, saya rangkum untuk jadi satu pertanyaan terakhir ya, karena sudah tidak ada pertanyaan lain. Ada, masih ada. Baik Ustaz, gimana pandangan Ustaz mengenai anak muda sekarang yang terbiasa mengikuti budaya luar, seperti pakai kerudung tapi rambutnya terlihat, berpakaian panjang tapi membentuk lekuk tubuh. Saya kadang bingung cara apa yang baik yang bisa menasehati orang tersebut di keluarganya, sudah dengan halus tapi nggak bisa, intinya dia mencari bagaimana cara menasehatinya dengan baik, karena diberi tahu secara halus ini tren gitu Ustaz jawabannya. Tapi Ustaz. Ya. Jadi kita mesti lihat ada apa di baliknya sebenarnya. Ya, ada apa sih di balik kenapa sih orang ngikutin tren? Ya, di balik tren itu ada inferioritas. Ada inferioritas. Kenapa sih orang ngikutin tren? Karena dia merasa kalau nggak ngikutin dia ketinggalan. Karena dia merasa di bawah gitu. Ya, dia ngerasa orang Korea tuh lebih hebat. Ya, jadi kalau dia nggak ngikutin gaya Korea, gaya K-pop, dia rendah diri. Ya, nah kalau kayak gitu kenapa? Biasanya karena dia nggak tahu apa aslinya Korea. Korea Selatan tahu nggak terkenal kenapa sekarang? Karena KDRT, karena rasisme dan bunuh diri loh. Ya, tren Korea Selatan itu. Ya, Korea Selatan tuh sekarang termasuk yang tingkat bunuh dirinya paling tinggi di Asia. Bahkan hampir udah menyalip Jepang. Padahal dulu kita tahunya Jepang ya, karena Jepang tuh punya kultur dalam bunuh diri gitu. Tapi Korea Selatan ini baru-baru ini udah nyalip. Ya, dan mereka nggak hidupnya nggak seromantis drama-dramanya gitu ya. KDRT itu kencang banget. Rasisme itu luar biasa, orang-orang sesama orang Asia aja jadi sasaran rasisme juga sama mereka ya. Nah, jadi kadang-kadang mereka anak-anak ini barangkali mungkin nggak perlu nasihat kita, tapi dia perlu dikeluarkan dari inferioritasnya
Ya, dari inferioritas dia merasa inferior gitu ya. Nah, dia cari sebabnya apa gitu. Barangkali dia nggak tahu informasi yang benar soal tren apa, misalnya kalau Korea Selatan ya berarti dia perlu tahu soal Korea itu apa, Amerika tuh gimana sih kehidupannya gitu ya. Perlu kita kasih tahu ya. Jangan straightforward, jangan terlalu belak-belakan nyuruh dia pakai jilbab gitu ya. Ya yang enggak itu, karena masalahnya bukan di situ ya. Kita selesaikan dulu masalah dia. Ya, bahwa dia itu nggak perlu inferior gitu ya. Kemudian barangkali dia melihat kita, ya barangkali dia ngelihat orang tuanya berjilbab tapi orang tuanya jadi apa kurang pergaulan. Ya akhirnya dia berkesimpulan, oh ternyata kalau pakai jilbab jadi kurang pergaulan, gitu pikirnya gitu ya. Ternyata jadi kayak begitu. Ya ternyata kita sendiri yang gagal merepresentasikan Islam yang benar. Ya, dia ngelihat kalau orang Islam tuh nggak berani, orang Islam tuh nggak progresif, nggak maju gitu ya. Yang maju siapa? Orang Barat. Yang progresif orang Barat. Akhirnya mendingan ini orang Barat. Ya, nah barangkali kita sendiri yang gagal merepresentasikan itu. Ya ini nggak mudah memang sih gitu ya. Bagaimanapun ya kita harus membantu dia gitu untuk melihat. Ya, barangkali dia butuh model. Dia butuh model siapa sih perempuan berhijab yang energik, pinter, tidak terhalang karena terhalang kegiatannya gara-gara berjilbab, tidak tetap intelektual gitu ya. Nah, kita carikan modelnya siapa. Ya kita perkenalkan, lihat nih, kamu udah kenal belum sama si ini ya, sama si lihat tuh dia jangan langsung bilang jilbabnya gitu. Kalau itu dia jadi tahu kalau kita mau giring ke arah situ gitu ya. Jangan bilang jilbab dulu gitu ya. Lihat nih, kamu tahu nggak ada tokoh namanya Bu Rahma El Indonesia. Nah, Bu Rahma El Indonesia tuh dulu bikin sekolah diniyah putri di Padang Panjang. Ya, saking suksesnya dia sampai dipanggil ke Al Azhar, ngajar di Al Azhar Mesir, dapat gelar Syekhoh. Ya cerita gitu-gitu aja, jilbab nggak usah dibahas. Tapi kan nanti dilihat fotonya juga. Oh, fotonya jilbabnya gede. Ya, nah Bu Rahma El Indonesia dulu ngajarin anak-anak perempuan ngapain coba nembak pakai senapan ya. Jadi kan nama-nama beliau tuh tertera dalam sejarah tentara Republik Indonesia loh ya. Nah jadi ternyata berjilbab-jilbab tapi nggak cuma bisa masak ngejahit. Anda bayangkan sekolah-sekolah putri kayak begitu kan? Enggak, ya nggak kayak begitu gitu. Nah itu kita perlu ya, makanya kita perlu pengetahuan juga jadinya ya. Atau kalau ya memang misrepresentasi itu memang sering terjadi ya. Sinetron yang paling jelek tuh saya bilang gitu ya. Sinetron Islami itu gagal sekali menggambarkan Islam. Ya, sehingga laki-laki yang protagonis yang soleh pasti guru ngaji. Pasti tiap hari pakai baju koko. Padahal orang soleh kan macam-macam ya. Orang soleh pakai dasi juga bisa. Ya, kata siapa orang soleh nggak boleh direktur gitu ya. Padahal banyak. Ya, padahal banyak orang soleh tukang parkir. Tukang parkir soleh banyak loh ya. Satpam juga orang soleh ada gitu ya. Petani juga ada, segala profesi kayaknya ada orang solehnya gitu ya, profesi yang halal gitu ya. Nah, cuman nggak dipresentasikan dalam 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 sinetron gitu kan. Jadi kalau orang nonton film sinetron Islami ya dia gagal dapat gambaran itu ya. Jadi nggak aneh sih kalau kalau banyak anak-anak yang jadi inferior gara-gara kayak begitu ya. Nah sekali lagi kita harus cari akar masalahnya dulu. Nggak bisa langsung belak-belakan aja maksa dia berjilbab gitu ya, maksa dia nutup aurat gitu ya. Memang harus dicari masalahnya dulu di mana. Yang jelas di balik tren itu, di balik sikap ngikutin tren, ada kepercayaan diri yang lemah, ada inferioritas. Itu udah pasti. Kenapa dia merasa perlu ngikutin orang lain? Itu karena dia merasa inferior. Ya, tapi kalau dia merasa apa? Saya nggak perlu ngikutin orang lain juga, teman saya banyak juga ya, saya nggak perlu ikut-ikutan juga, follower saya banyak di media sosial gitu ya. Kalau dia ngerasa kayak begitu dia nggak akan ikutin tren ya, dia bahkan bikin tren sendiri ya. Dia lebih percaya diri. Betul. Tracer, apakah Ustadz punya rekomendasi pakar parenting yang teorinya aplikatif untuk diterapkan pada anak-anak? Karena dewasa ini nih banyak banget yang mengaku pakar parenting dan membuat orang tua muda sering kebingungan. Ya, saya tulis aja ya. Boleh Ustadz, silakan. Nih. Ini nama-nama panggungnya ini. Luar biasa. Kalau Bu Eli Risman sih nama asli ya, tapi Ya. Ajo Bendri ya, sama Ayah Irwan ya. Itu yang saya kenal langsung orangnya, ya kenal langsung, kenal betul-betul secara pribadi gitu ya. Insya Allah bisa saya rekomendasikan lah gitu ya. Nah, ini kalau mau dicari di sosial media pun pada aktif semua ya, bahkan
Bu Eli Risman sekarang bukan Bu Eli Risman sendiri, ya, punya keluarganya pun juga aktif sekali di kayaknya di Instagram juga aktif ya, keluarganya, anak-anaknya juga aktif dalam bidang ini juga, bidang parenting nih, keluarga ya. Betul. Baik Ustaz, alhamdulillah materi pada malam ini sudah tersampaikan. Saya sebagai MC mohon untuk closing statement-nya Ustaz. Ya, jadi seperti yang sudah kita bahas ya, anak-anak kita nih, jadi kita jangan memandang anak-anak kita tuh anak zaman sekarang kayak begini kayak begitu. Saya nggak suka kalimat kayak begitu, ya, karena seolah-olah anak kita tuh jelek gitu ya. Bukan jelek, sebenarnya justru kita harus simpati sama mereka, berempati ya. Mereka tuh mengalami gangguan yang lebih keras daripada kita dulu. Ya, dulu kita gangguannya apa sih? Paling gangguan kita dulu TV, bioskop, ya, musik gitu aja. Ya kalau sekarang, waduh lebih dahsyat lagi. Ya, kalau dulu adegan bioskop yang paling sarunya barangkali kissing gitu ya. Kalau sekarang asal buka YouTube, Netflix jauh lebih parah daripada itu. Jauh lebih parah daripada itu. Ya nggak ada apa-apanya. Dan mereka berusaha sedikit aja akan ketemu situs-situs porno yang jauh lebih vulgar lagi. Jadi tantangan mereka lebih besar, bukan mereka lebih bodoh, bukan. Ya, bukan mereka lebih payah gitu, tapi memang harus dijaga dengan lebih keras lagi. Dan yang bisa menjaga mereka, yang paling terakhir bentengnya paling adalah keluarga, rumah tangga kita, ya. Dan saya sering mengingatkan bahwa sebenarnya anak-anak kita tuh pasti milih orang tuanya kok, ya pasti itu fitrahnya gitu, ya. Maka kalau suatu hari fitrah itu berubah, ya berarti ada masalah. Yang harus kita perjuangkan paling utama adalah kedekatan kita sama anak kita. Ya, ukuran kedekatan adalah dia cerita apa saja. Ya dia cerita apa aja, dia nggak malu, dia nggak takut, makanya kita harus hilangkan ketakutan mereka. Jangan sampai mereka takut dihakimi, takut diomelin gitu ya. Nah, kalau mereka cerita itu tanda bagus, dihargai dulu ya, dihargai dulu. Walaupun pertanyaannya kadang-kadang bikin kita gelisah gitu ya. Apa sih pacaran itu? Teman saya ada yang pacaran loh, banyak yang pacaran loh. Wah, gelisah, kita stres, panik gitu ya. Nah, tapi bagaimanapun dia nanya itu masih bagus banget. Ya, percayalah Anda patut bahagia kalau anak Anda nanya. Ya, kalau nanya, kalau cerita itu patut bahagia. Ya, karena banyak orang tua yang tidak lagi ditanya dan tidak lagi diceritain sama anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita seluruh keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita kumpul semua bersama keluarga kita di surga tanpa ada satupun yang tertinggal. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz telah membersamai kami di kajian pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, kita bisa sama-sama belajar lagi untuk menjadi, khususnya yang belum jadi orang tua, untuk jadi orang tua yang siap, yang sudah jadi orang tua untuk memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih siap lagi. Saya sebagai MC mohon maaf bila ada perkataan maupun perbuatan. Jazakumullah khair juga kepada para hadirin yang sudah hadir standby sampai akhir. Kalau ada yang mau ditanyakan, Ustadz aktif di Twitter, aktif di Instagram gitu ya Ustadz ya? Ya, terutama Instagram. Bisa langsung menghubungi. Replyan quote-nya juga sering muncul di timeline saya gitu. Insya Allah. Jadi kita sama-sama memerangi, kita sama jaga keluarga kita, semoga sama-sama kita bisa ke surga bareng sama keluarga dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama tutup acara malam ini dengan membaca Kifatul Masjid. Subhanakallah. Saya MC, mohon undur diri. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lai. Saya kelas 4 SD Al-Muhajirin di Sengoyo. Alhamdulillah sekarang sudah masuk Islam dan diberi nama Ubaidillah. Dulu kami masih belum tahu apa-apa. Tidak tahu gitu apa itu Islam. Dan kami tidak mengetahui apa itu sekolah. Sekolah itu bagaimana. Sekarang sudah ada Ustaz Sigit, Ustaz Reza, Ustaz Kurniawan ke sini. Kami sudah mengetahui, oh ini sekolah. Kita belajar untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah saya bisa menghafalkan juz 29 sampai surat Al-Mudaththir.
guru agama. Insya Allah nanti bisa jadi